Oke, puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali ibadah hari kita Harvest Sakinah. Kita sangat bersukacita, makanya kita tetap sedia untuk melakukan ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan ya Bapak. Kami datang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kami
rasakan lawatan Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan pada siang hari ini. Bapa, kami mau lebih lagi ya Tuhan bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Si semangat untuk Tuhan. Amin. Oke, mari kita bersorak-sorai, kita nyanyikan lagu Sungguh Kau Bersorak.
Bersuka dalam Tuhan sekarang
nama Tuhan. Dari tempat ini diberkati dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan disertai mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, halo semua. Halo. Ya, salam kiri. Salam dulu. Hai. Kalau hai ini. Ada lu. Hari ini kayaknya semangatnya luar biasa nih untuk Tuhan. Gitu ya. Baik, mari kita langsung saja kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama di gereja kita. Kita akan baca di ayat di Mazmur 127 ayat yang keempat dan kelima. Mazmur 127 ayat yang keempat dan kelima. Mari kita akan baca sama-sama. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita dalam ketika 1, 2, 3. Seperti anak-anak pahlawan, demikian anak pada masa muda. Berbagai apa yang telah membuat penuh ketampanannya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya. Ialah firman Tuhan yang kita baca ini ialah dari kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di gereja kita di Reformasi ini memang kita ini ada beberapa orang yang dalam kata sepakat untuk membuat tema setahun ke depan. Nah, saya mengingat tema-tema yang kemarin itu bagi saya adalah luar biasa sebenarnya. Cocok buat kita, bukan cocok saja, tapi sebuah berangkat dari saya kurang tahu ya di bulan ini September, Agustus, Maret. Tapi kalau bulan ini berbicara tentang keteladanan Kristus, betul ya? Salah satunya tema hari ini adalah melesat seperti anak panah, kalau nggak salah ya. Melesat seperti anak panah. Nah, menyinggung ayat ini ada pertempuran dalam kehidupan kita ini biasanya melawan apa yang dibilang diri kita atau kedanian kita. Dan yang kedua adalah melawan kuasa-kuasa di udara. Tapi yang sering kita jumpai presentasinya adalah bukan melawan orang-orang yang di kanan kiri depan belakang kita, saudara kita, tapi diri kita. Benar ya? Dengan kata lain, penguasaan diri, melawan kedagingan, melawan tawaran dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu berbicara segala sesuatu itu harus semuanya terindikasi, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saya selalu menyatakan ini, ketika kita menyanyikan ini lagu Ku Tahu Hidupku Penyembahan, dan kita tahu semua ya, sadar nasihat itu buat kita semuanya bahwa hidup kita ini berarti semua segmen hidup kita ini adalah menyembah nama Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Gak mungkin di rumah ini kehidupan kita, di luar sana kehidupan yang lain. Berarti semuanya untuk Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau ada dua hal ini, pertempuran melawan kedagingan kita atau ego kita, yang kedua melawan tipu muslihat atau penguasa-penguasa di udara, berarti kehidupan kita ini tidak henti-hentinya untuk di medan perang. Setuju ya? Kalau saudara dan kita semua, saya dan bapak ibu saudara mau terlepas dari namanya pergumulan dan pertempuran, mungkin kita nggak ada di dunia ini. Di mana? Jadi sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya ketika hidup kita ini melakukan pertempuran, pergumulan, karena memang habitat dunia ini
penuh dengan tantangan, pergumulan. Kalau saudara mau terbebas, berarti hidup kita bukan di sini. Kita sudah rest Oleh kemarin saya merenungkan gini, ada Tuhan dia ini sebenarnya meninggal atau beristirahat. Saya merenungkan, dia sedang beristirahat. Nanti kan firman Tuhan kan orang yang meninggal dari situ akan dibangkitkan kan? Berarti sedang beristirahat. Lalu ketika Tuhan Yesus mengunjungi siapa itu? Lazarus atau siapa? Yang meninggal. Lalu Tuhan berkata kepada Maria Magdalena, nggak usah tangisi, dia sedang beristirahat, tidur. Wow, dapat hikmat yang baru. Berarti ketika seseorang kita antarkan ke tempat peristirahatan, nanti dia akan dibangunkan juga dari situ. Nah, kembali ke firman Tuhan, kita melakukan pertempuran. Waduh, banyak medan pertempuran kita ini. Mau di jalan, mau di rumah, mau di pekerjaan, yang dituntut adalah kita menjadi garam dan terang dunia, membawa nama Tuhan. Berarti saya yakin dan percaya, ya, ketika kita bisa menang atas semuanya itu, kalau kita bersama dengan Tuhan. Berdenganmu Tuhan, bukan dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kemuliaan. Nama Tuhan termuliakan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau ngajak merenungkan ini. Ketika anak panah itu melesat, saya mengambil beberapa kesimpulan. Anak panah itu harus kuat, nggak mungkin dia lembek. Setuju ya? Saya tadi apa ya? Mungkin sedotan itu, kalau nggak kuat, nggak mungkin dia bisa nembus. Benar kan? Ditanyakan kalau nggak kuat, ada kan yang nggak kuat? Ada. Gagal untuk menembus, menerobos. Anggaplah sebuah pergumulan kita, ya, apapun yang kita hadapi, kalau kita nggak kuat. Nah, Tuhan minta dengan tema melesat seperti anak panah ini. Di pipi saya ini ada kecil, ini bukan tusuk pipi, saya nggak punya tusuk pipi. Ini bekas panah ini, nembus ini. Dan menjawab, obatnya apa? Daun pisang, nembus ini. Kalau nggak kuat, nembus nggak bisa. Saya lupa sini. Sama kakak saya di atas saya. Mau minta aku, pokoknya main bola dia di Solo, saya di sini. Mau main kasti dia di Solo, saya lawan. Nggak pernah aku. Makanya dia yang bilang ke saya itu, waktu bapak saya meninggal, nggak usah pulang. Kalau pulang rumah kami najis gitu. Karena kaki saya ngijin. Akhirnya itulah ya. Saya takut gini. Mudah-mudahan saya salah. Firman Tuhan yang mengusik hamba di Urapi mungkin nggak tahu saya. Dia berantem terus sama saya, nggak tahu dia ada pisah, pendeta dan sebagainya, nggak ada begitu. Dia lebih dulu dibanding Tuhan. Gitu. Yang dia frontal terhadap saya, artinya saya menjaminkan gini, kita ini anak yang dilindungi. Dari sekian banyak orang itu Tuhan pilih, tarik ke tempat ini, contohnya spesial. Dari sekian banyak orang Tuhan pilih kita. Ya, dilindungi, ya, dikuduskan, dipilih, disisihkan, dipisahkan dari dunia ini. Ini betapa kita nggak berharga di mata Tuhan. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan minta saat ini, kita harus menjadi kuat. Ya, kita menjadi kuat. Yuk kanan kiri katakan harus jadi kuat. Ya, anak panah yang kuat, ya, itu ada di tabung panah. Gitu. Ini tentang dalam kesiapan kita menuju menjadi kuat. Saya mau berharap gini, memang nggak gampang kita ngelewatin ini. Apalagi kita persekutuan ini, ibadah ini di jam-jam yang, aduh, ini bukan bisa 100 watt saja. Ya, enaknya sana, ya tidur. Tapi ini Tuhan minta, wah
waktu yang berharga kita berikan sama Tuhan. Dan perjalanan kita masih panjang. Amin. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah lagunya. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Nah, jadi kuat di dalam Yesus Kristus tuh. Kita nggak bisa serta-merta udah menghadapi itu, nggak usah tanpa Kristus, saya bisa. Sama halnya gini, waktu kapan tuh saya donor, nggak sarapan. Saya berpikir, masa sih ada hubungannya donor nggak sarapan? Ternyata ada. Nggak sarapan, bisa. Nah dari sepele kan, nggak sarapan. Kalau sekarang 3 jam sebelum donor itu lebih bagus. Sekarang aturan berubah lagi, 2 bulan sudah bisa donor. Waktu pertama 3 bulan, kurangi lagi 2,5, kurangi lagi 2 bulan. Dan dulu 3,5 mili, sekarang 450 mili, itu lebih banyak ya. Nah, kembali lagi, Tuhan minta kita kuat di depan nanti kita akan menghadapi. Makanya saya minta kepada kita semua nih, ya. Ada miskomunikasi pasti ada, betul ya? Ada rintangan kecil, batu-batu kecil yang buat kita tersandung, ada. Ke depan kita mungkin satu titik, ini bukan membuat, tapi supaya kita ini dalam perjalanan hidup kan mau jalan ke depan pun harus melewati panas, ya, melewati batu kerikil dan polisi tidur, yang buat kita harus hati-hati, fokus. Saya berharap kita mau bergandengan tangan tetap, ya, dalam keluarga CHS. Ya. Jadi kita ini sebutannya keluarga yaitu ya Pak Ardia, kita ini sebutannya CHS. Ya. Kul Harvest Sakinah. Kul Harvest Sakinah. Nanti kalau nggak apa kita gini, wah berarti ada. Kalau ada Sakinah ada. Adanya mati. Apa? Artinya itu kan sebuah doa yang sebenarnya bagus itu. Sakinah, mau ada maromo itu biar keutuhan apa itu. Keluarga yang berkati bahagia. Amin kan? Jadi memang kita ini mulai. Saya merenungkan ini. Contoh nih, kita punya lilin. Kalau terangnya besar gini berdampak nggak? Lilin kita? Enggak. Tapi kalau ini dimatiin dalam malam, pasti akan sekecil apapun terang itu akan berguna, sangat-sangat bagus. Amin ya. Nah, doa kita biarlah di daerah apa ini? LBS, apa itu LBS? CBL, LBS dan sebagainya lah, nggak tahu saya. Ya, kira ini Tuhan menangkan. Yang kita nggak tahu tanah ini tanah apa, yang penting kita duduki, kita masuk, supaya ya Tuhan itu ya kita menjadi hidup kita bersama, biar Tuhan itu berkenan di tempat ini. Baik, penting sekali untuk menjadi kuat, sangat penting sebenarnya. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semuanya nggak kuat, ya nggak mungkin sampai sini. Di rumah pun kalau gambarin ini lah, kalau badan kita lagi lemah, lagi sakit, kuat nggak jalan di sini? Nggak kuat. Atau disediakan makanan yang paling enak, lebih dari martabak Arab. Hari ini nanti habis ibadah kita makan spaghetti. Ini proses yang disediakan luar biasa. Karena saya percaya orang yang kuat mampu menghadapi peperangan. Kalau nggak kuat, dia lemah, dia lari itu nggak lari. Artinya
dari pecundang. Nah, orang yang kuat pasti mampu menghadapi dalam pergumulan hidup. Ini yang maksudnya Tuhan minta supaya kita ini menjadi kuat. Ya, kalau kita ada sampai hari ini di tempat yang benar, saya percaya kita ini dilengkapi Tuhan loh dengan kemampuan-kemampuan. Saya percaya. Coba nih, gitar ini mahal. Harganya bisa 1.300.000 paling murah. Tapi kalau ini suruh Jose main, kira-kira gimana? Apa lagi? Intinya, ya, kita ini kan berharga. Kita ini dilengkapi, punya kemampuan. Tapi kalau tidak di tangan yang benar, itu nggak akan maksimal, nggak akan menghasilkan. Benar kan? Gitar ini di tangan siapa lah yang nggak bisa main gitar? Kira-kira bunyi nggak? Cuma jeng jeng gitu kan. Kalau dari jauh kelihatan berbeda banget. Nah, kalau dari jauh, dari dekat, jeng aja. Nah, artinya nggak maksimal. Kalau kita nggak di tangan yang benar. Nah, menurut kita, ya, orang yang di tangan benar, di tangan yang benar itu di tangan siapa? Pasti tangan Tuhan Yesus. Kalau kita ini, ya, sudah 3 tahun. Waktu itu saya singgung kan baru ingat tuh, tanggal 28 Agustus 29 ulang tahun tanggal 28. Pas di sini Pak Minta, gitu kan dari sini. Ayo kita melangkah terus dengan umur yang masih muda ini menuju ke tempat umur yang dewasa. Dan iman kita juga didewasakan oleh Tuhan. Nah, anak panah itu kalau mau sampai ke sasaran targetnya harus tarik mundur kan? Kalau nggak pun ditarik mundur nggak bisa, cuma ditahan. Melesat pun dikit pun nggak, paling jatuh, bener kan? Setuju ya? Harus tarik mundur sekuat-kuatnya. Ini bicara proses, nggak gampang. Contoh, waktu itu saya ngantri BB, ada istri saya, Bu Panjaitan, Bu Deborah, pokoknya yang tahun-tahun kemari bayar, manjat, berhenti di jalan, sampai saya bilang tadi, wah itu turun. Dianggap saya bercanda. Oh Pak Bermana dari beneran turun. Kayak gremeng, nggak bisa nambah. Saya suruh turun. Begitu padanya itu jalan kaki dan mau pingsan. Karena saking kerjanya naik. Karena itu udah mau mundur. Saya udah bayangin kalau mereka ada di dalam, terus mobilnya keberatan belakang langsung begini, kebanting ke belakang, nggak tahu gimana ya. Atau mundur ya. Maksudnya saya suruh turun, mereka turun cepetan turun. Akhirnya berat banget. Karena apa? Tidak ada istilahnya ancang-ancang. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau ada yang mau nanjak itu kan pasti dari jauh-jauh udah digas kan. Ini enggak, karena saya menghindari kalau nggak seperti sepeda motor, udah nggak kuat. Ini bicara proses tadi. Kenapa anak panah itu tarik mundur supaya melesatnya dengan kencang. Nah mungkin kita ini melihat, aduh, ibadah di sana nyaman banget ya. Ya benar. Cuma tapi sih, ini bicara proses, bukan kemunduran iman, bukan kemunduran semangat, enggak. Ini proses yang mau melesat. Gambaran tadi, Bapak Ibu, kalau anak panah nggak ditarik, cuma dipegang dong, dilepasin, jatuh. Tapi kalau ditarik mundur, melesatnya itu. Yang pertama kita harus tangan yang benar, amin ya. Yang kedua tadi anak panah harus ditarik mundur, itu bicara dengan proses. Dalam kehidupan kita ini, yuk, saya mengajak kita ini tetap semangat, amin ya. Ya tepuk lututnya, tetap semangat. Kita semangat. Ingat ini proses, ibarat kita ini sebuah busur dan anak panah ditarik mundur. Saat waktunya tiba, dilepaskan, kita melesat, kena sasaran. Jadi yang pertama tadi kuat untuk menembus pergumulan masalah, situasi. Kalau nggak kuat kita nggak dapat.
Jadi ingat, ini proses yang harus kita jalani. Harganya apa mahal? Apa? Harganya mahal. Tapi kita harus ikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ayat terakhir. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Ini kan menjadi doa kita bersama. Amin ya. Katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bukankah kita orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan? Bukankah kita yang melakukan perintah Tuhan? Maka generasi kita akan diberkati. Ini menjadi kerinduan kita sama-sama. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita ya, Tuhan terbaik. Ya, Tuhan sungguh rahmat bagi kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kau yang melingkupi kami, Kau yang menyertai kami Tuhan. Ketika tadi kami berkata, bila Engkau tidak bersama kami, kami tidak akan berjalan. Kami minta Tuhan sertai kami. Kami minta Tuhan berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami katakan kepada Tuhan saat sore hari ini Tuhan Yesus. Di saat badan bergerak, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku dengan di saat badan bergerak, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku merasa Kau ada, Ku merasa Kau Tuhan kau mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat bersama anak-anak menggambarkan Yesus yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa orang-orang yang ada di sini Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bila Engkau mau pegang tangan orang yang ada di sisi kanan, atau Engkau pegang pundak, Engkau harus berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati proses, supaya gambar anak panah yang tarik mundur siap dilepaskan, melesat untuk sasaran dan tepat. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita berdoa Bos, rekan-rekan kami yang ada di sekeliling sebelah kanan kami, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Mari kami berdoa buat kami. Lepaskan doa kata prokotik dan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan berkati Tuhan.
berdoa Tuhan Yesus, urapi keluarga demi keluarga Tuhan, berkati dalam setiap mereka Tuhan, untuk tetap bersama dalam keluarga besar itu. Terima kasih Bapak, terima kasih, diberkatilah Kau atas segala pergumulan bagi nama Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah selanjutnya Barangkalinya di mana ya? Inilah ini yang gue iya kan udah pasti di situ. Minggu kedua kan, minggu kedua soalnya minggu pertama itu. Berarti pengumumannya itu lah. Iya. Tanggal Terus diingatkan lagi 9 ya. ya bulan Oktober minggu pertama di kita kan gitu kan. Oh, Tapi kita ibadahnya di hari minggu kedua. Jadi buat rekan-rekan yang mau ya memberikan persembahan persepuluhan di situ bisa diberikan. Ya, paling itu aja. Nanti yang melayani nanti di grup WA nanti diinformasikan. Oke, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bersabda Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kau telah menyertai kami ya Bapa. Kita mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati pertama yang beri ya Tuhan. Berkati bangsa ya Bapa. Berkati juga bersama kami. Kiranya bersama kami Tuhan bisa kami pergunakan ke depannya untuk apa yang kami perlukan di ibadah kami ya Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Atas segala pengorbanan
kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Roh Kudus, kami percaya setiap yang datang saat siang hari ini Tuhan. Oh Tuhan tahu apa yang menjadi setiap kerinduan kami, pergumulan kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di Pulau Harta Sakinah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terang yang dalam rumah tangga kami, kami terus bercahaya bagi sekeliling kanan kiri kami, segala tangga-tangga kalau melihat Tuhan, oh Kristus sungguh ada dalam kehidupan kami Bapa. Makasih juga Tuhan Yesus, oh buat menjadi kerinduan kami bersama untuk kami boleh mendapatkan satu tempat, untuk kami boleh membangun gereja Tuhan di sana Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, waktu di pujian kami berkata, bila Engkau tidak bersama kami, tidak beserta kami, kami tidak melangkah Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan ke arah di mana Engkau tempatkan kami, kami duduki Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan cara-Mu saja Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan jika Engkau yang membuka, tidak ada satu yang dapat menutup Tuhan. Kami percaya akan itu Tuhan Yesus. Tempat yang terbaik sedang mempersiapkan bagi setiap kami. Kami hanya sedang melewati proses Tuhan. Sesungguhnya tempat itu sudah ada. Tempat itu sudah ada. Tempat itu sudah ada. Hanya kami sedang menjalani proses yang menuju ke sana Tuhan. Kami percaya dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik yang akan mengantarkan kami ke sana ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Tiap awan, tiap api-Mu yang akan berjalan bersama dengan kami. Seperti Kau menyertai umat-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan Yesus Israel Tuhan. Ada banyak mujizat yang terjadi dalam perjalanan mereka Tuhan. Demikianlah Kau menyertai kami sampai kami menempati tempat yang Tuhan telah tetapkan Bapa. Sehingga daerah ini Tuhan akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang datang yang menyebut bahwa Yesus Tuhan keselamatan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Taruhkan hatimu bagi kami Tuhan, agar kami boleh selaras dengan Tuhan. Kami boleh dengar-dengaran akan Tuhan. Kami boleh menjadi duta-duta kerajaan Tuhan dimanapun kami berdiri, di tengah-tengah pekerjaan, di tetangga, di tetangga. Kami senantiasa boleh memberitakan kabar keselamatan itu Bapa. Terima kasih juga buat pujian penyembahan yang telah kami persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hanya untuk-Mu saja itu Tuhan, hanya untuk-Mu saja Tuhan Yesus. Apa yang kami persembahkan Tuhan Yesus siang hari ini Tuhan Yesus, Tuhan saja yang dimuliakan di atasnya. Makasih buat hamba-Mu yang telah melayani Tuhan, hamba-Mu Mas Markus dan Kau Freddy Tuhan. Terus Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, pakai Urawi lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, menjadi membawa tamu Tuhan, membawa kehadiran Tuhan kemanapun mereka melangkah Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang menyertai setiap langkah mereka Bapa. Dan hamba-Mu yang telah menyampaikan di saat itu Abraham Tuhan, terus Kau Urawi, terus Kau pimpin iman maribatmu, Kau tambah-tambahkan Tuhan Yesus. Kau berkati juga Pak Edo Tuhan Yesus. Oh Kau berkati lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalamnya Tuhan ada panggilan Tuhan yang khusus Tuhan Yesus, untuk boleh membuka tempat-tempat yang tertutup Tuhan di daerah sini Tuhan Yesus. Kau akan berikan petunjuk-petunjuk yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih kami bersuka cita siang hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu diperlengkapi dengan doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Demi nama Yesus Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, kiranya berkat Allah turun atas kita semua. Limpah-limpahkan berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan menuntun Engkau, menyertai Engkau, memberikan Engkau damai dan sukacita mulai hari ini sampai Maranatha, ketika Ia datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Akan kasih-Nya akan kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.